Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Hari ini kita mau nge-reaction sama-sama pertemuan Menhan Prabowo atau bisa juga disebut calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang beberapa hari kemarin telah melakukan pertemuan dengan Presiden Republik China Xi Jinping. Dalam pertemuan ini teman-teman semua banyak sekali pengamat yang menilai bahwa Indonesia tengah mendekati China sebagai salah satu produsen senjata atau alutsista canggih dunia saat ini. Ya teman-teman, kita tahu hubungan Indonesia dengan China telah terjalin sangat baik di era Presiden Joko Widodo. Dan hal ini tentu ingin kembali dilanjutkan di eranya Presiden selanjutnya yaitu Prabowo Subianto. Ya teman-teman, kita mau langsung saja ini cek sambil nanti kita juga bakal baca press release resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yuk kita mulai videonya. Banyak pengamat juga teman-teman yang mengatakan bahwa pertemuan ini menandakan awal kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai pemimpin Republik Indonesia. Ya, kita dengarkan dulu ini pernyataan Pak Prabowo. I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my program. I fully support closer and higher quality relationship between People's Republic of China and Indonesia. Ya, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan cuplikan pertemuan dari Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Republik Cina Xi Jinping. Dalam pernyataan singkatnya, Prabowo sudah sangat tepat teman-teman, yaitu ingin melanjutkan hubungan baik, hubungan yang telah terjalin sangat erat dengan China antara Indonesia dan China yang telah dijalin selama 10 tahun oleh Presiden Joko Widodo, dan tentu ini adalah pilihan tepat saat Indonesia tidak terlalu bergantung dengan Barat. Kalau misalnya Indonesia terlalu bergantung dengan hanya satu pihak, Indonesia pasti akan dipastikan mengalami berbagai kesulitan. Apalagi kalau misalnya sudah diembargo ekonominya atau diembargo persenjataannya. Jadi kalau misalnya kita punya pilihan yang lain, ini tentu akan lebih baik. Oke teman-teman, kita cek dulu juga ini press release-nya. Dilansir dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dari Beijing, Cina, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of People, Beijing, Cina, Senin, tanggal 1 April 2024. Saat pertemuan dengan Presiden Cina, Menhan Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden RI Joko Widodo dan apresiasi atas sambutan yang hangat. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas sambutan yang hangat kepada saya dan delegasi. Izinkan saya juga meneruskan salam hangat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ujar Menhan Prabowo. Dalam pertemuan bilateral ini, Menhan juga berharap dapat mengimplementasikan secara progresif terkait rencana aksi penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China. Terkait kerjasama pertahanan, saya memandang China adalah salah satu mitra kunci dalam memastikan perdamaian dan stabilitas kawasan, kata Menhan. Saya juga berkomitmen memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia termasuk peningkatan kerjasama industri pertahanan, dialog produktif, serta kerjasama antar matra, sambung Menhan Prabowo. Ya teman-teman,
Benar sekali tebakan saya. Ini kedatangan Menhan Prabowo ke Cina ini salah satunya adalah terkait membahas alutsista. Ya, kita tidak bisa menutup mata, Cina ini industrinya adalah industri terkuat di dunia saat ini, bahkan bisa mengalahkan industrinya Amerika Serikat yang telah memimpin industri alutsista sejak era Perang Dunia Kedua. Bahkan kekuatan industri Cina ini bisa melampaui seluruh negara-negara Eropa dengan budget atau produksi cost yang relatif lebih terjangkau dengan kualitas teknologi selevel Uni Soviet, selevel Amerika Serikat, selevel Rusia. Ini tentu menjadi salah satu opsi terbaik, pilihan terbaik Indonesia untuk mendapatkan dukungan alutsista atau persenjataan canggih. Bahkan Indonesia sampai saat ini juga belum mempunyai pesawat generasi keempat ya. Belum punya pesawat-pesawat canggih yang saat ini mungkin sudah beredar di beberapa negara-negara. Nah, karena ini juga teman-teman kita kemarin sempat minta ya untuk mendapatkan jet tempur canggih siluman dari Amerika, tapi ya ternyata itu mentok, nggak dikasih. Padahal itu kalau nggak salah dulu itu Menko Manifest Luhut Bin Sarpanjaitan sampai datang ke Amerika Serikat untuk membahas terkait penjualan jet tempur canggih F-35 kalau nggak salah F-35. Padahal ini Australia, Singapura bahkan negara kecil ya sudah diberikan akses teknologi canggih oleh Amerika Serikat, sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara besar tidak diizinkan untuk membeli F-35 dari Amerika Serikat. Yang lebih ngenesnya ya, kita pun juga dilarang untuk membeli pesawat Sukhoi dari Rusia dikarenakan berbagai sanksi-sanksi berat yang dihadapi oleh Indonesia jika nekat membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia. Karena itu pilihan terbaik teman-teman semua adalah untuk menggandeng mitra lain, yaitu China sebagai mitra pengadaan alutsista. Ya walaupun kita juga berharap nanti China dan juga Indonesia bisa saling bekerja sama untuk melakukan transfer teknologi sehingga Indonesia bisa lebih mandiri, minimal untuk perbaikannya, untuk spare partnya kita juga bisa membuat di sini, bisa memperbaiki di Indonesia tanpa harus mengirimkannya kembali ke gudang atau ke pabrik pembuatannya. Nah teman-teman semua, ini saya juga mau ngebahas ini terkait kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan yang rada panas. Ya kita tahu Korea Selatan dan juga Indonesia itu punya proyek KF Boramai. Bahkan ada 2 insinyur Indonesia yang dituduh mencuri teknologi KF Boramai, dan tentu ini cukup viral beberapa waktu yang lalu walaupun sempat teralihkan oleh Pilpres ya teman-teman, tapi ini informasinya 2 insinyur terbaik kita ini masih ditahan di Korea Selatan dan tidak diizinkan pulang dikarenakan masih dicurigai telah melakukan pencurian data-data penting pengembangan KF Boramai. Ya tentu teman-teman ini menjadi salah satu catatan penting untuk kepemimpinan presiden selanjutnya, di mana kalau misalnya kita mau bekerja sama lagi, saya mungkin berharap tidak dengan Korea Selatan ya, karena lihat aja teman-teman semua ini Korea Selatan itu sangat menaruh curiga dengan Indonesia, takut teknologinya dicuri dan malah dikembangkan di Indonesia. Ya tapi kita lihat teman-teman ini kalau misalnya dengan Cina, kalau kita lihat di kereta cepat Jakarta-Bandung kemarin itu ditransfer teknologinya sehingga Indonesia bisa melakukan maintenance-nya sendiri, melakukan perbaikannya sendiri di Indonesia. Untuk mengakhiri ini teman-teman semua, kita tentu sekali lagi berharap kepemimpinan selanjutnya bisa melanjutkan hal-hal positif yang telah dicapai oleh pemerintah sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Baik itu di urusan diplomasi, baik itu di urusan kerjasama militernya dan juga ekonomi. Ya semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini terkait pertemuan dari Menhan Prabowo atau bisa juga disebut calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 dengan Presiden Republik Cina Xi Jinping.